The Devil Wears Prada ini lebih dari sekedar film gaya-gayaan, film fashion lah, film apalah. Tidak, kami aja laki. Ini tahun 2006. Film ini tuh udah mengangkat mengenai burnout culture, mengenai toxic productivity. Betul. Jauh sebelum hustle culture gitu. Yes. Jauh sebelum istilah-istilah itu menjadi populer sekarang. Kok lo kayak karakter Nigel ya di film ini yang diperankan oleh Stanley Tucci. Iya, saya ada jelmaan dari Stanley. Dan rambut gua, that's all. Selamat datang di lo ngapain? Benerin dong, mic-nya ketutupan. Wan. Tapi lu hari ini kesini pakai skuter atau pakai rollerblade? Pakai Apa skuter inline dong. skate? Inline apa? Inline skate. Inline skate ya? Rollerblade itu Merah. brandnya. Oh, lu naik Ntar sini. siapa tahu kalau mau Lu dari mana lu pakai inline skate ya? Dari dari Pondok Ranji. Pondok Lanji ke sini. Oke. Pondok Ranji nyambung. Itu tau gak lu, si Irwan ini kan sering banget ya kemana-mana dia pakai kendaraan umum terus kemudian dia pakai inline skate. Itu cocok loh, dia tinggal di New York. Itu cita-cita saya sebenarnya. Waduh, akhirnya part nginep dreams ya. Iya. Tenang aja, sebelum ke New York lu masih di New Priok. Oh, New Priok. Nanti kita coba bantu untuk lamaran kerja ke Miranda Priestley. Oke. Dan sesuai, dia pakai inline ketika di New York, gue yakin beli kopi lebih cepat. Sesuai permintaan Miranda Priestley. Yes, kita sedang ngebahas film The Devil Wears Prada. Di Assalamualaikum. ngebahas yang Ngebekas. ngebekas. Masih bersama saya Ramon dan juga Ali. Kita Ini by the way ini roti Baker Old, ini enak ini. dekat Oke. sini ya. Kita seperti biasa kita akan bercerita, kita akan ngobrolin soal film, lagu dan juga buku. Tapi tidak berdasarkan rating, tidak berdasarkan hitung-hitungan berapa bintang. No. Sungguhkah? Demikian. Jadi Lalu that's all. berdasarkan apa, Ramon? Tapi berdasarkan rasa yang mengendap dan berdasarkan makna dan juga apa yang kita rasakan ketika kita menikmati karya-karya film, buku ataupun lagu. Nah, seperti tadi di Hook, tadi udah disebut, kita akan ngebahas tentang The Devil Wears Prada. 2006. 6. Oke. 2006. Lanjut, gue pasti main ngopi, lu lanjut. Ya gue juga mau ngopi nih. 2006 film ini ya. Dan film ini itu bener-bener akhirnya ngebuat stigma kayak akhirnya tersugestif lah ya. Kita tersugesti kalau melihat Meryl Streep itu galak. Jadi waktu turun di stasiun Palmerah kan, gue mau masuk ada Meryl Streep, gue takut cuy. Tapi itu memang ini salah satu di antara banyak sebetulnya karakter-karakter ikoniknya Meryl Streep ya. Betul. Dan juga Meryl Streep sebagai aktor maupun aktris yang paling banyak mendapatkan nominasi Oscar gitu ya. Dan juga menang. Ya, kalau menang emang berapa? 3 kali. Terakhir tuh apa dia? Si Margaret Thatcher itu Iron Lady. Iron Lady. Gitu. Kalau nggak salah dia udah 3 kali deh kalau nggak salah ya. Kali ya Gitu kan dia Kalau Sophie's Choice. Oh iya betul, Sophie's Choice, Iron Lady sama ini. Sama The Devil Wears Prada. ya kalau Yang menang ya. Ya. Sama seperti kalau cowok berarti sama seperti Daniel Day-Lewis sama Sean Penn. Sean Penn 3 kali. 3 kali. Mystic River, Milk sama terakhir One Battle. Oh iya, supporting actor ya, supporting. Sepertinya ya kan, tetap aja 3 Ya, gitu ya, kan. betul. Jadi di film ini Devil Wears Prada itu presence Meryl Streep, baik dia itu lagi nggak ada di screen, film ini membicarakan dia, men. Ya. Even ketika dia baru perjalanan mau menuju kantor. Even dia lagi
gambarnya itu shotnya atau scene-nya bukan tentang apa ya, tidak ada Meryl Streep di scene itu, tapi membicarakan dia men gitu kan, kayak aromanya tuh menyeruak gitu seantero bioskop gitu kan, gitu. Gua kalau teman-teman yang udah nonton ya tahu adegan bagaimana ketika Miranda Priestley. Yang pertama ya, ini kita ngomong tahun 2006 kita ya. bahas The Devil Wears Prada, bukan The Devil Wears Prada 2 gitu kan. Adegan ketika dia mau masuk datang menuju kantor, itu di kantornya ada chaos, mempersiapkan diri semua gitu kan. Gird your loins. Believe it or not, gue nggak bisa nyebut nama. Tapi gue pernah meeting di sebuah kantor di Jakarta. Gue mau ketemu sama si pimpinan perusahaannya itu. Nah, lu tahu orangnya sebenarnya, tapi nanti maaf ya ini off the record, nanti gue sebutkan. Tapi jadi ketika dia belum datang, gue datang lebih awal. Nah, terus saat orang itu udah mau datang, itu tuh bener-bener gue kan lihat ruangannya dia tuh besar gitu kan, dan gue menunggu dalam ruangannya dia, dan ruangannya tuh ruangan CEO tuh yang kaca besar gitulah gitu kan. Jadi gue kelihatan tuh di luar semua tuh. Itu chaos man, itu scene persis banget sama scene di film ini gitu. Dia di luar tuh chaos, udah mau datang, bapak udah mau datang gini gitu. Sampai dia datang, itu gue diam. Jadi film itu ternyata bener ya, ada ya real. Walaupun karakter orang nggak kayak Miranda Priestley ya, tapi bos yang mau datang gitu. Iya. Tapi itu bener adanya Li, karena gue sempat ngobrol ya sama beberapa karyawan lo gitu di kantor lo yang di Simatupang juga gitu men. Gitu ya. Pali mau datang, wah semua Ya, heboh. kita pulang aja semua. Ngapain di sini? Konon katanya Mas Irwan dan lain-lain yang ada di sini juga gitu Li. Dengar kita mau datang tuh yang kayak Pak Ramon bentar lagi nyampe gitu kan. Gue juga pas gue udah gitu mau kan. berangkat, gue udah mau berangkat, pulang aja deh gitu. Jadi se-epic itu karakter Miranda Priestley yang sangat precisely menawan sekali dimainkan oleh apa ya istilahnya ya the great Meryl Streep gitu kan. Memang kita semua tahu bahwa dalam film The Devil Wears Prada yang pertama tahun 2006 ini si penulis, siapa itu namanya, penulis novelnya itu memang menceritakan bahwa karakter Miranda Priestley ini inspired by si Vogue, Editornya Vogue. editor in chiefnya Vogue gitu, Anna Wintour. Emang dibuat walaupun fisiknya tidak persis gitu kan. Tapi setidaknya cerita itu tentang si Anna Wintour gitu kan. Dan apa kalau gua nggak salah waktu premier itu anaknya dia datang. Oh iya anaknya ngomong nonton. wah ini kayak nyokap. Iya gitu kan. Iya. Kayak precisely gitu kan langsung gitu. Tapi ya ini film ini sebetulnya menurut gua fashion is just the surface gitu. Yes. Film ini banyak orang yang mengira film ini film tentang fashion, atau banyak cowok yang juga melihatnya ini film fashion. Menurut gue ya silakan sih orang mau berpendapat begitu ya, tapi menurut gue film ini jauh lebih dalam dari sekedar soal fashion. Dan bahkan film ini tuh ini tahun 2006, film ini tuh udah mengangkat mengenai burnout culture, mengenai toxic productivity. Jauh sebelum apa hustle culture gitu. Jauh sebelum istilah-istilah itu menjadi populer sekarang. Film ini udah berani mengangkat dulu gitu. Iya. Lu nonton di bioskop dulu pertama. Di bioskop sama kayak gue, berarti tahunnya kurang lebih kan sama. Tapi apa yang paling ngebekas? Kalau di gua awalnya tuh gue inget ya waktu nonton itu awalnya gue nggak pengen nonton awalnya ya kayak tadi lu bilang ini sebagai cowok ngiranya bahwa ini sangat fashion banget gitu, tapi yang ngebuat gue pengen nonton itu adalah satu Meryl Streep-nya gitu kan, pesona dia sebagai seorang the great actress gitu kan, itu yang ngebuat gue pengen nonton gitu, dan akhirnya gue nonton gitu. Tapi satu yang paling ngebekas sama gue, memang film ini ngebekas semua tiap scene-nya di gue bisa cerita gitu bahwa kayak tadi Ali bahas ya, kita laki-laki gitu brewok gitu dengerin Metallica tapi kita inget bener film ini gitu kan. Tapi lu copot deh. Kok lu kayak karakter Nigel ya di film ini yang diperankan oleh Stanley Tucci. Iya, saya ada jelmaan dari Stanley. Dan rambut gua that's all. Jadi si Miranda Priestley gak gua. Gimana deh soalnya gue sekali.
pakai kacamata kan, ini kacamata lu. Gini kan dia. Sambil nyatet kan dia. Gini kan selalu. That's all. Enggak, maksudnya Coba aja Meryl Streep suara ketawanya kayak ketawa lu nah itu. oh ngeri cuy. Tapi yang paling ngebekas di gua uniknya adalah lagu U2 di dalam film ini. Judulnya The City of the Blinding Lights. Gue malah nggak inget itu. City of the Blinding Lights. Jadi pas mereka kan ada beberapa montase ketika di Paris, adegannya ketika di New York gitu kan. The more you see, the less you know. Terus, oh, you look so beautiful tonight. Itu benar-benar kayak, wah, gue pas nonton di bioskop, ya kayak. Itu pas scene apa ya? Pas lagi scene montas itu gitu kan. Okay. Itu gue yang kayak di bioskop tuh yang kayak sebagai fans garis keras, salah satu fans garis keras YouTube tuh yang kayak di samping izin Mas Edi gitu kan. Itu gue langsung yang kayak gini men. Wah YouTube gue yang teriak sendiri. Gue inget banget itu mayoritas di bioskop. Gue inget nonton itu di Plaza Senayan. Cewek semua. Gue satu-satunya mungkin laki gitu gondrong teriak. Wah YouTube. Gitu. Jadi memang film ini ya gue akuin gue suka film ini gitu. Beberapa scene-nya tuh ngebekas di gue, bukan berarti apa ya, tapi kayak Ali bilang bahwa fashion is just the surface-nya aja gitu. Di dalamnya tuh banyak banget poin-poin yang memang dramatiknya, mengangkat tentang berbagai isunya itu sangat renyah gitu untuk kita nikmatin, untuk kita pelajarin gitu. Kalau lu yang paling ngebekas yang mana? Banyak ya. Pertama yang scene yang tadi gue bilang Di itu lift. yang di lift, kemudian di lift itu kan ada yang begitu si Miranda ini masuk ada satu cewek ganti lift itu kan model beneran itu. Iya. Kalau nggak salah siapa? Giselle Bundchen kalau nggak salah. Gua nggak tahu namanya ya gitu. Saking intimidatednya gitu kan. Itu kan di awal-awal film. Nah satu lagi adalah sebetulnya di akhir film. Ini jadi spoiler tapi Ya nggak apa-apa lah. Ya nonton ya. Ini ada spoiler dikit. Atau mungkin gue bisa sampaikan tanpa harus menjelaskan spoilernya. Tapi adegan di akhir ketika Meryl Streep-nya itu tersenyum sedikit gitu loh. Yang di naik tangga. Dan itu kok naik tangga di mobil seberang-seberangan kan? Ya, di mobil, seberang-seberangan. Di mobil dan itu senyumnya itu apa ya? Ada acknowledgement, ada bangga, satisfaction dan ada kesedihan juga. Itu tuh terkait keputusan yang dilakukan oleh salah satu karakter lain di film itu kan. Nah jadi itu scene itu tuh memang Meryl Streep tuh salah satu bukan raja ya, ratunya dalam hal berbicara lewat ekspresi wajah gitu ya. Gue inget salah satu film tahun 85 atau 86. Out of Africa. Bukan, itu kan sama Robert Redford kan. Itu juga top film itu. Falling in Love. Oh, Robert De Niro. Sama Robert De Niro. Oh, yoi. Sama Robert De Niro. Itu kan mereka ketemunya di kereta. Di stasiun. Kereta apa di bis? Di bis. Stasiun atau di bis gitu. Bis. Nah, adegan-adegan awalnya itu kan mereka satu bis dalam lagi gitu kan. Dan oh iya bis. Bis kan ya kan. Dan itu sampai sampai sekian kali kan nggak ada dialognya. Yeah. Cukup lama sampai ada dialognya, tapi meskipun tanpa dialog, facial expression dari dua legenda ini itu tuh amazing. It tells so much gitu. Jadi Meryl Streep di situ di ekspresi wajah di akhir film itu menurut gue amat sangat luar biasa. Makanya kayak Meryl Streep, kenapa gue bisa tahu, gue paham maksud lo yang ketika dia mau masuk mobilnya seberang-seberangan kan? Iya. Kenapa itu menjadi scene yang ngebekas karena gini, itu kan dia nggak, yang ada di kepala dia itu kan bercampur ya, Bu, antara acknowledgement, antara dia bangga, unsur kesedihan juga ada kan, harus berpisah gitu kan. Itu kan sesuatu yang rumit. Lo happy, bangga, tapi lo bayangin lo kehilangan. Iya.
tapi lu cuma dikasih kesempatan berapa second dan tidak perlu ada gestur yang perubahan yang signifikan gitu kan di muka gitu. Kembali lagi, menyederhanakan sesuatu yang kompleks itu sesuatu yang susah gitu kan. And she nailed it gitu dan dia berhasil gitu. Itu bagi seorang aktor itu sebuah keberhasilan yang mahal. Lu cukup main mata, senyum tipis gitu. Itu menarik gitu. Dan kalau kalian udah nonton yang kedua, oke, kalau udah nonton kedua, lu nonton yang kedua? Belum. Endingnya? No spoiler. Oke. Saya belum nonton. Pokoknya intinya Miranda Priestly itu benar-benar menghantui kita sepanjang film gitu. Bahkan kayak gue inget ya waktu kita nonton di bioskop, padahal scene-nya tuh antara si Anne Hathaway sama si Emily Blunt. Mereka berdua lagi ngomong, padahal Miranda Priestly nggak ada, Meryl Streep itu nggak ada. Itu kita tuh kayak ngerasa bahwa ya datang nih bentar lagi. Datang nih bentar lagi. Film ini tuh kayak menghantui. Nah, gue bisa bilang sensasi film ini itu kurang lebih sama kayak waktu kita nonton The Dark Knight. Kita udah pernah ngebahas The Dark Knight sebelumnya. Oke. Film The Dark Knight sepanjang film itu membicarakan dampak yang dilakukan oleh Joker. That's why Joker itu menghantui gitu. Seluruh film ini gitu. Padahal pemainnya juga banyak. Sama Miranda Priestly kan juga sama seperti itu. Dan uniknya lagi kan film ini selain menginin si Anna Wintour kan, anaknya Anna Wintour datang ngeliat bahwa ini kayak ibunya gitu. Promonya film yang kedua, iklannya Vogue kan dari majalah Vogue kan, Anna Wintour itu. Makanya majalah yang di film ini, Universal film ini, Runway. Fontnya sama kan kayak Vogue. Oh ya, oke. Fontnya sama gitu. Ya, nah, R-nya juga dari R-nya pun juga ya. Kayak logo Nirvana atau enggak? Nah, yang promo yang kedua, digital campaign-nya adalah iklannya Vogue. Ada 2 orang perempuan mau masuk lift. Sama-sama mencet lift. Ternyata Miranda Priestly sama Anna Wintour. Oh gitu. Anna Wintour sama Meryl Streep yang sudah didandanin Miranda Priestly. Terus mereka yang kayak mencet, terus yang kayak pandang-pandangan, stay in karakter, dua-duanya. Terus yang kayak, do I know you? Yang ngomong gitu siapa? Masing-masing. Oh masing-masing. Masing-masing kayak, ya gue tahu lu di mana gitu. Iya gue tahu lu di mana ya. Terus kayak masuk lift tuh yang masih dengan gayanya yang dominan, masing-masing dominan. 2 matahari dalam satu lift, yang kayak masih gue kayak lihat lu di mana. Iklannya cuma itu doang men, digital campaign-nya gitu. Keren sih. Gak perlu ngomongin saksikan film Devil Wears Prada di bioskop kesayangan Anda, gak kayak gitu kan. Semahal itu dampak yang ditinggalkan Meryl Streep. Ya, itu menunjukkan betapa besarnya impact dari karakter Miranda Priestly ini. Makanya kalau lo nonton, lo ngeliat poster filmnya aja, high heels kan, merah, stiletto istilah kalau cewek bilang, sepatu merah. Itu kan shot pertama film ini, The Devil Wears Prada adalah, kan sebelumnya kan hanya diomongin tuh di dalam gedung. Ketika dia datang, pintu kebuka, shot pertamanya adalah kaki. Kaki stiletto merah itu gitu kan. Itu ikonik banget gitu. Makanya di poster film yang pertama cuman sepatu, poster film kedua ada gambar sepatu merahnya juga gitu kan di logo gitu. I see. Lu waktu nonton film ini gimana lu? Jadi film ini nih sebetulnya sangat banyak kalau kita bicara lebih dalam lagi kayak tadi gue bilang. Satu hal lagi deh sebelum kita membahas mengenai isi filmnya, tapi gue mau bahas lagi sedikit tentang si karakternya. Karakter Miranda Priestly ini sebagai dalam konteks actingnya Meryl Streep menggambarkan atau menerjemahkan karakter ini, itu gue menemukan kesamaan juga irisan dengan satu karakter lain. Apa? Yang dari film yang kita pernah bahas. Saya tebak. John Wick, apaan? Bukan. Michael Corleone. Iya. Bagaimana Michael Corleone itu bisa se-intimidating itu, bukan karena teriak-teriaknya, bukan karena suara kerasnya, tapi karena ketenangannya. Dan itu justru membuat dia begitu intimidating. Dan ini kan karakter ini kan juga sama gitu.
Meskipun konteksnya dunia sangat berbeda ya. Tetapi begitu mengintimidasi, tapi justru karena dia tenang dinginnya itu menjadikan karakter ini begitu intimidating buat banyak orang gitu. Dan plus kalau Michael Corleone, Al Pacino dengan matanya yang selalu acting sepanjang film, dan begitu juga ini ya, walaupun ada momen-momen di mana ya dia pakai kacamata hitam itu gitu, yang ikonik juga kan. Dan kacamata itu salah satu peninggalan dari film yang dibawa sama Meryl Streep, si kacamatanya itu. Mamma Mia, dipakai di Mamma Mia, betul. Nah, kemudian jadi itu another thing about this karakter menurut gue adalah justru ini kan menunjukkan bahwa confidence gitu ya. Itu sangat, bukan nggak harus lu heboh, lu rame, lu menunjukkan, tapi justru kadang dari ketenangan itu bisa bentuk kepercayaan diri yang lain, walaupun juga ada unsur negatifnya ya kalau dalam konteks karakter Miranda Priestly ya. Tapi banyak sekali orang yang justru kepercayaan dirinya itu tercermin dari ketenangan, bukan dari teriak atau dia heboh atau gila dia pede banget ya begitu kan, nggak harus gitu. Tapi ketenangan itu sendiri gitu. Nah, that's one thing. Nah, kedua kalau kita dalamin lagi, film ini kan tentang salah satu film tentang lingkungan kantor lah, lingkungan kerja lah gitu, kerja kantoran gitu. Jadi ada sangat banyak yang bisa kita bahas. Salah satunya selain tadi kita bicara soal hustle culture, kemudian toxic productivity, burnout dalam bekerja, adalah karakternya si Anne Hathaway itu, yaitu si Andy ini gitu loh. Andy Sack. Ini menurut gua Andrea Sack. Sangat-sangat menarik karena kita bicara mengenai, kalau Andy-nya mengenai pergeseran yang terjadi dalam diri dia, gitu ya. Kalau kita bicara si Mirandanya juga, bagaimana lu ngelihat dia, apakah lu ngelihat dia as a villain gitu ya, karakter yang jahat gitu, atau lu ngelihat dia as a mentor gitu. Ini kan menarik karena film ini kan tidak pernah bilang dia jahat, ini yang baik kan enggak, gitu. Tapi lu hanya dipaparkan saja gitu, dan masing-masing ada evolusinya gitu. Lu ngelihat ini karakter, kalau dalam dia sebagai do you see more as a villain atau more as a mentor atau gimana? Gua ngelihatnya malah justru itu yang mahal. Tidak ada sekat antara hitam putih, villain and mentor gitu kan. Itu yang mahal ketika itu semua ngeblend. That's why ada salah satu artikel film, majalah film ya, media film lah dan media pop culture di Amerika ngebilangnya itu adalah gini. The way si Meryl Streep memainkan Miranda Priestly kaitannya sama Michael Corleone tadi, cool, tenang, stillness gitu ya, adalah tulisannya gini. It is a Clint Eastwood on stiletto. Kayak Clint Eastwood di The Good, The Bad, The Ugly, A Few Dollars More itu kan karakternya ada siapa namanya Monko, The Man with No Name, tenang, diem tapi fierce gitu kan, tapi deadly gitu kan. Nah itu benar-benar Miranda Priestly bisa memainkan itu setiap lorong itu. Tapi kita juga perlu mencatat bahwa yang menarik itu juga gini. Oh sorry, ada satu trivia lain. Waktu mereka sebelum syuting kan nggak dapat belum dapat si Andy Sachs yang akhirnya diperankan oleh Anne Hathaway. Meryl Streep insist, gue maunya dia setelah nonton Brokeback Mountain. Oke. Setelah nonton Anne Hathaway di Brokeback Mountain, dia langsung bilang gue maunya dia yang main gitu. Akhirnya dia yang kepilih si Anne Hathaway gitu. Nah, ketika mereka akhirnya sudah workshop apa segala macam dan hari pertama syuting gitu, si Meryl Streep itu ternyata sempat ngomong sama Anne Hathaway itu ngomong kayak, "You're perfect for this role," dia bilang. "Oh thank you," kata si Anne Hathaway. "Iyalah Meryl Streep yang ngomong gitu kan, thank you." Gitu. Tapi tiba-tiba habis gitu si Meryl Streep langsung sepersekian detik berubah, jadi karakter. This is the last nice thing I'll say to you. Sampai film kelar, sampai syutingnya kelar, dia stay in karakter. Jadi awalnya dia kayak, apa kabar lo, gimana, sehat? Langsung dia bilang kan, you are perfect for this role. I'm happy that lu ada di sini. Gitu. Thank you.
It is the last nice thing I'll say to you. That's all. Anjir, seluruh produksi ini bener-bener kayak udah Meryl Streepnya stay in karakter sampai film selesai gitu kan. Gue sempat baca tuh bahwa krunya in a way Method acting istilahnya. Iya, method acting. Jadi krunya sempat dalam tanda kutip kayak sebel atau kesel juga sama Meryl Streep karena tapi mereka juga paham gitu bahwa selama proses syuting ini dia stay in karakter dengan karakter ini. Jadi ya karena karakternya ada sangat nyebelin gitu, jadi dan itu terimbas di situ juga. Kayak sebetulnya bukan ya ada banyak sih yang seperti itu, termasuk yang salah satu yang gue ingat saat ini adalah si Jim Carrey ketika memerankan Andy Kaufman itu di film Man on the Moon. Itu dia stay in karakter even setelah cut gitu. Dan bahkan sebegitu in karakternya itu krunya, even direkturnya manggil dia tuh Andy. Jadi nggak pernah panggil Jim. Betul-betul manggilnya itu adalah Andy. Jadi dia benar stay in karakter itu juga menarik tuh. Tapi memang ya ada plus minusnya gitu ya. Ya karena bagi seorang aktor itu kan ada metodenya banyak. Ada yang method acting. Method acting itu you stay in character for the whole long term project ini gitu kan. Kayak apa? Robert Downey Jr. di Tropic Thunder. Oh iya Tropic Thunder. langsung operasi bibirnya. Kan di dalam film itu dia sebagai aktor gitu kan, yang method acting banget. Sampai dioperasi terus bibirnya diginiin. The Lazarus Project. One day kita harus bahas itu sih gitu. Tapi anyway, salah satunya ya Meryl Streep itu berhasil mengaplikasikan method acting. Kalau di era sekarang itu tuh yang konsisten dan memainkannya bagus selain tentunya Daniel Day-Lewis ya method acting itu Christian Bale. Christian Bale sejak lama method banget gitu. Sampai istrinya ngomong, saya tuh setiap ke Christian Bale ini main beberapa film, pulang ke rumah dia masih stay in character gitu. Makanya kan waktu di film Terminator 4 The Salvation kalau nggak salah judulnya, Terminator 4 itu dia sebagai John Connor dia marah berantem sama kru terus akhirnya leak kan bocor video suaranya. Gara-gara kru nyalain lampu, jedang, silo dia kena gitu, kaget. Do you want me to fucking trash out this light? Wah, langsung teriak-teriak kayak gitu. Karena terlalu method, makanya method acting itu kan plus minus gitu. Yeah. Tapi kembali lagi, Miranda Priestly or Meryl Streep sangat sukses membuat karakter ini tuh nggak cuman dia bisa memainkan lainnya, dialognya, nggak bisa gesturnya, tapi benar-benar resonate-nya tuh kayak tadi, nggak ada dia dalam satu scene aja kita berasa ini bentar lagi orangnya datang, ini bentar lagi orangnya datang. Sama kayak Javier Bardem, No Country for Old Men. Semua scene di film itu ngebahas Anton Chigurh, ya kan. Nah, tapi yang juga patut diacungi jempol dan layak diapresiasi adalah Meryl Streep bisa sesempurna itu karena didukung oleh lawan-lawan mainnya. Yeah. Karena kembali lagi acting itu kan soal bagaimana lo ngedukung lawan main lu gitu. Tektokan lo gitu kan. Tektokan, bagaimana menghormati lawan main lu juga. Makanya kita juga perlu angkat topi untuk Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci gitu kan. Mereka bisa ngebuat building karakternya Miranda Priestly itu enak gitu. Yeah. Makanya film ini tuh ngebekas gitu. Dan menariknya lagi tuh kalau di gua tuh ngebekasnya apa? Mungkin kita lupa, ada beberapa aktor pendukung yang perannya kecil, bukan kecil ya, nggak besar banget. Ada dua aktor yang sama-sama cukup sukses pada masa itu memainkan film series. Yang satu ada Adrien Grenier yang jadi cowoknya Anne Hathaway. Kan dia sukses dengan Entourage. Oh, oke. Ya, ada di situ. Gue tahu seri itu walaupun gue nggak nonton tapi gue tahu. Ada di situ gitu. Satu lagi cowok yang juga editor ceritanya itu yang karakternya berkaitan sama si Anne Hathaway, Simon Baker. Kan dia dari film series The Mentalist. Oh, oke. Jadi ada dua tokoh seri itu. Gue nggak nonton tapi gue tahu. Ya, ada dua tokoh seri itu di film itu gitu. Jadi kayak memang film ini tuh ringan gitu ya.
Tapi budgetnya mahal. Kostumnya aja mahal banget. Kostumnya mahal, terus lu harus beli rights untuk naruh Prada sebagai judul gitu. Ada satu adegan juga yang ngebekas di gue tuh ini, Li. Kan kebiasaannya Miranda Priestly itu kalau datang ke kantornya kan dia selalu ngelempar coat-nya, ngelempar tasnya kan di meja kan. Ada satu montas yang dimana shotnya meja, tapi kayak seolah-olah berhari-hari jadi tas warna putih misalkan. Bek, terus tas warna hitam, bek, montasnya kayak berhari-hari gitu, nunjukin time lapse-nya gitu. Itu sebenarnya kalau menurut gue mahal scene itu. Satu, meaning-nya sudah berhari-hari. Dua, makin menjadi-jadi ini Miranda Priestly. Tiga, sebenarnya ini yang mahal cuy. Apa? Dagang. Itu berbagai macam merek cuy dalam satu frame gitu kan. Ya, sih. Dan di film itu kan seliweran kalau yang seri kedua kan Dior juga ada. Terus banyak hal-hal bahasa fashion yang memang dibahas di film ini gitu. Dan tapi pertanyaan tadi gue, lu belum respon tadi. Lu ngelihat dia more as a villain atau as a bisa dua-duanya. Sama kayak Joker sebenarnya. Jokernya The Dark Knight itu kita pernah bahas. Heath Ledger itu memainkan Joker yang abu-abu juga gitu loh, anti-hero tapi juga villain gitu kan. Bahwa Joker kan kalau di situ meminta Batman untuk you're not like them, lu bukan mafia gitu kan. Sama si Miranda Priestly ini sometimes dia bisa hadir sebagai seorang mentor, seorang pimpinan yang kayak on time gitu kan. Gua nggak mau tahu jam 10 harus sudah ready. Ready di mata gua. Jadi lu siapin dari jam berapa? Makanya waktu si Andy Sake beli kopi kan dia selalu nyari kan, ini kopi gua mana ya? Dia beli ke Rwanda ya, nyari kopi kan dia ngomong gitu kan di dialognya gitu kan. Saking precise-nya gitu. Terus Miranda Priestly itu kan juga orang yang sangat perfeksionis, penuh strategi, manipulatif bahkan gitu kan. Sebagai seorang pemimpin kita butuh dipimpin oleh orang yang penuh strategi, tahu arahnya kemana as a leadership ya. Tapi ketika as a villain, ngeri juga ketika dia memanipulasi keadaan gitu. Makanya Miranda Priestly itu ya lebih tepatnya anti-hero gitu kan. Anti-hero tapi lu bener-bener inspiring banyak orang gitu. Ya, I think you're right. Dan jadi menurut gue dia, makanya kan film ini tidak kayak menampilkan ini yang ini baik, yang ini nggak baik gitu kan. Dan bahkan gue melihat dia sebagai atasan yang punya banyak sekali hal positif gitu kan, kelebihan gitu. Tapi yang mungkin juga terbentuk dari lingkungan yang perfeksionis, yang bukan hanya result driven, tapi bahkan kalau gue bilang ya sacrifice driven. Gitu. Jadi gue melihat kan yang dia value tuh kayak, dan ini banyak terjadi di perkantoran juga ya, dalam lingkungan kerja juga. Bagaimana tandanya bahwa lu tuh bekerja dengan baik tuh semakin banyak yang lu korbankan, pengorbanan lu semakin banyak. Jadi kalau lu kurang berkorban berarti lu belum cukup baik gitu. Dan itu kan kemudian along the way membentuk identitasnya si Andy juga gitu. Yang dia kan awalnya I'm not like them, kan gitu kan. Tapi kan ada pergeseran identitas juga, gitu. Dan ada nggak di antara teman-teman yang relate nih gini? Lu bekerja di tempat yang merasa ini bukan lo. Tapi kemudian secara bawah sadar, tapi ini yang terjadinya adalah when you feel somewhere along the way dalam perjalanan lu di situ, lu mulai feel rewarded. Rewarded tuh. Jadi lu dalam bentuk reward yang sifatnya material ataupun yang non material, kayak di appreciate atau di notice gitu. Karena kita manusia, kita punya keinginan to feel connected, to feel appreciated, to feel seen gitu kan. Dan di situ kan ketika dia mulai begini ya cara kerjanya, I'll try to do that gitu kan. Dan ternyata ini yang di value di sini adalah keloyalitasan buta lu gitu kan. Dan ke sejauh mana lu mau berkorban dan seterusnya. Nah, ketika dia mulai mengarah ke situ dan dia melihat ada feedback yang positif gitu.
Dia mulai merasa along the way, oke lah mungkin ada bagian dari ekosistem ini yang gue terima. Meskipun awalnya dia kan this is not me gitu. Kayak yang salah satu scene yang sangat ikonik yang cerulean blue apa nama si sweater biru, nama birunya biru apa gitu loh. Oh iya. Cerulean apa biru apa gitu. Biru langit itu kan yang dia ngomong. Yang sangat spesifik itu terus itu kan ikonik banget gitu. Nah, yang awalnya kan si Andy-nya kan cuman nggak ada bedanya gitu. Nggak ada bedanya terus biru ini. Direspon dengan dahsyat seperti kayak gitu kan. Satu line dia ngomong panjang gitu. Gitu kan. Nah, dan yang menarik ini, gue termasuk orang yang merasa ya gue sama fashion apa sih, paling baju gue gini-gini aja, paling kaos Metallica, paling jaket hitam kayak lo lihat gitu kan, merah gitu-gitu aja. Tapi ada kalimatnya si Miranda Priestly di situ yang menarik gitu, bahwa lu mengira you're not into fashion gitu, tapi sebenarnya you're into fashion, tapi fashionnya bukan yang ini aja gitu. Jadi don't think you're not a part of this gitu. Itu kayak tamparan yang luar biasa banget kan gitu kan. Dan kemudian tadi tuh pergeserannya si Andy ini yang menurut gue tuh sampai ada along the way ada pergeseran identitas akhirnya along the way. Berubah, makanya kan dia konflik sama pacarnya. Nah, jadi kayak kan sering kali, so what's the definisi sukses lah gitu. Kalau di sini kan di kantor itu, di runway, sukses itu adalah tadi lu sacrifice everything gitu kan, buat atasan lu dan highly productive, lu harus capek, lu harus mati-matian gitu, that's success gitu. Nah, tapi at what price? Gitu. Dan ini terjadi di banyak lingkungan kerja gitu. Your definition of success itu at what price gitu. Dan gue rasa itu juga gue pribadi melihatnya. Ini spoiler deh, ini yang pertama ya. The reason why Andy akhirnya quit itu bukan karena dia merasa dunia ini bukan gua gitu, tapi merasa dia semakin memahami dunia ini, dia semakin tahu arahnya akan kemana kalau gua stay gitu, tanpa bilang good or badnya, tapi karena dia semakin clear, okay, that's not what I want gitu. Ada orang yang mau seperti itu juga nggak apa-apa gitu kan. So kesadaran itu, jadi justru dia semakin dalam tanda kutip ya, semakin banyak irisan dan kemiripan dengan Miranda sendiri gitu. Karena ada value Miranda yang positif yang dia bawa dari situ gitu kan. Nah, tetapi yang ibaratnya dia bisa jadi kayak gitu karena apa ya kan. Jadi kayak sepanjang film tuh ada pergeseran identitas tapi terus jadi ibaratnya gini nih, ini dia di sini, ini batasnya, ini Miranda di sini nih. Nah, dia dari sini bergeser ke sini, terus kayaknya pas udah sampai sini, wow, kok jauh banget gua ya. Nah, terus akhirnya kan dia kembali. Nah, karena ada bagian yang dia sacrifice yang sebetulnya tuh principle buat dia gitu. Nah, tapi dia kembalinya ke sini itu dengan membawa hal-hal baik dari yang dia dapatkan di sini. So ini menurut gue bagian penting bagaimana contoh someone ya pentingnya untuk mengenal diri kita gitu. What we value the most, apa sih yang menjadi prinsip-prinsip kita. Bahwa kadang manusia bisa terbawa lingkungan ya, tapi jangan sampai terbawanya itu, apalagi terbawanya pada hal yang negatif ya. Jangan sampai itu terus kita jadi bablas. Dan itu kita akan ada denial dan rasa bersalah yang berkepanjangan dan gak sehat juga, toh itu memang bukan hal yang baik. Tapi bagaimana kita tetap bisa kembali lagi, dan kalau kembali tetap akan ada hal positif yang bisa kita bawa. So itu salah satu one of the moral of the story yang gue personally sangat-sangat dapatkan dari sini. Makanya gue bilang ini it's not a fashion movie. It's not a fashion movie aja gitu, tapi banyak nilai. Kesimpulannya adalah kayak tadi Ali bilang bahwa sometimes ketika kita mendapati kita bekerja di satu kegiatan atau suatu ekosistem baru gitu kan, yang mungkin kita ngerasa susah, kita ngerasa tertekan segala macam. In the end, ini ngebentuk lu kok.
ngebentuk lu untuk lebih berpikiran positif. Apa yang menimpa lu itu harusnya lo absorb, lo sedot yang positifnya, gitu kan. Makanya kan setelah itu terserah lu gitu, respon lu mau seperti apa. Lu mau terusin atau oke, I'll leave it gitu kan. Tapi yang penting adalah lo ambil baiknya karena itu akan ngebentuk lu gitu. So kembali lagi. And she's at peace with that. Yes, akhirnya at peace gitu. Karena sering kali gue seperti itu gitu kan. I know my limit, I know my value gitu kan. I respect with my value gitu. Akhirnya oke, gue bersikap gitu. Makanya kembali lagi bahwa The Devil Wears Prada, kita bicara yang pertama tahun 2006, ini lebih dari sekedar film gaya-gayaan, film fashion lah, film apalah. Tidak, kami aja laki menyukai ya film ini gitu. Banyak value-value yang bisa kita serap, banyak value-value. Terus kemudian komedinya juga ringan, pas. Jadi kita ngerasa bahwa Devil Wears Prada bintangnya berapa? Kita tidak pakai bintang, tapi kita menggunakan rasa. Rasanya banyak, kita macam-macam. Seperti fashion dan seperti tas yang dipakai Miranda Priestly itu sendiri gitu kan. Tasnya macam-macam gitu. Tetap mehong, nggak seperti topinya Ali. Ini terus. Nah, kalau kamu yang udah nonton film ini, coba kamu tulis di kolom komentar, you know what you have to do. Tulis dan jangan lupa apa? Share juga kayak lain juga. Subscribe. Dan juga like, subscribe dan juga share gitu. Kita masih banyak film, lagu, buku yang akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Jadi kita thank you untuk teman-teman yang udah nonton episode kita hari ini. Semoga lu semua terhibur. Dan atas nama Al Pacino, Bruce Wayne, Logan, Robert De Niro, dan Ramon dan Ali, kita mengucapkan thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ngebahas yang nggak bekas. Assalamualaikum. That's all. That's all. Forever.